Empowering farmers with intelligence. EFL Ag Data presents to you. Halo semuanya, selamat datang kembali di EFL Ag Data Podcast Indonesia. Saya Meli dan hari ini kita akan membahas tren yang semakin berkembang dalam sistem pangan di Indonesia, produksi telur bebas kandang. Perubahan ini semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir dengan lebih banyak supermarket, restoran, dan konsumen yang mendukungnya. Tapi apa artinya ini bagi masa depan pangan berkelanjutan Indonesia? Telah hadir bersama kami Pak Denny D. Indrajaya yang akan membantu menggali bagaimana prospek produksi telur tanpa kandang ini di Indonesia. Selamat datang kembali Pak Denny. Ya, terima kasih Meli. Jadi saya kira ini topik yang sangat menarik, cage-free eggs production, bebas kandang gitu ya, seolah-olah diliarkan ayamnya. Dan ini menjadi sangat penting karena awareness itu kesadaran dari para konsumen untuk bisa mendapatkan telur yang lebih baik dan juga ayam yang mendapatkan kesejahteraan ya, animal welfare ya. Selama ini kita masih bicara tentang kesejahteraan manusia, sekarang kita sudah harus bicara tentang kesejahteraan hewan. Saya kira ini topik yang sangat menarik karena teman-teman saya mengatakan, ini kita bicara kesejahteraan orang yang belum beres, sudah bicara tentang kesejahteraan hewan." Ya betul Pak, memang dalam 3 tahun terakhir mungkin Pak Denny juga sempat melihat di restoran, supermarket, itu lebih banyak telur yang dipasarkan Pak. Tapi menurut Pak Denny sendiri, apa yang mendorong pergeseran ini menuju produksi telur bebas kandang Pak di Indonesia? Ya tadi kesadaran dari konsumen yang sudah mulai sadar bahwa mereka ingin tahu dari mana sih telur tersebut berasal, apakah aman, food safety ya, kemudian environmental stability, keberlanjutan lingkungan, dan kemudian juga tadi kesejahteraan hewan tersebut, animal welfare. Jadi sekarang sudah ke sana arahnya, bahwa sebagian konsumen apalagi di luar Indonesia, di Eropa dan Amerika, mereka sangat concern dengan animal welfare. Ini yang memang harus kita gali karena selama ini kita tahu ayam itu dipelihara untuk bertelur di dalam kandang yang sangat sempit, malah tidak bisa bergerak dia, seperti nggak bisa bergerak. Nah itulah kira itu katanya tidak memberikan kesejahteraan, biarkan dia bebas bergerak, bebas untuk loncat sana loncat sini ya, seperti ayam di lingkungan, di lingkungan, natural-nya seperti itu. Pak mungkin tidak banyak yang tahu ya Pak ya, para pendengar kita. Mungkin ada 16 perusahaan yang sudah beralih untuk memproduksi telur bebas kandang Pak. Namun sepertinya banyak peternak yang masih membutuhkan dukungan untuk mengadopsi peralihan ini ya Pak ya. Tantangan apa sih Pak sebenarnya bagi petani atau peternak saat beralih ke sistem ini Pak? Saya kira itu yang menjadi tantangan buat para peternak yang biasa. Tadi bicara katanya 16 perusahaan sudah, karena perusahaan besar mereka bisa shifting teknologi, shifting caranya dengan segera. Tapi untuk para peternak yang biasanya akan melakukan secara tradisional, maka kita harus memberikan proper training yang berkesinambungan dan tepat, juga infrastrukturnya, seperti peralatannya dan sebagainya ya, seperti itu, dan juga financial support karena kita tahu akan menambah cost, biaya, ya kan. Kalau tempatnya sempit mereka mungkin bisa dibuat bertingkat gitu, mungkin cuman hanya dengan luasan enggak lebih dari 100 meter persegi bisa sekian puluh ribu ekor, begitu ya, diternakan di sana. Tapi kalau dia bebaskan gitu, itu juga butuh lahan lebih luas dan segala macamnya. Nah jadi itu yang perlu juga disadari bahwa mereka butuh penambahan biaya permodalan dan juga support dalam masa transisi tersebut, seperti itu. Dan juga nanti akan berpengaruh terhadap harga telurnya, itu juga harus dipertimbangkan. Satu contoh perusahaan yang sudah mengadopsi telur bebas kandang ini Pak adalah Inti Prima Satwa Sejahtera. Itu lokasinya ada di Sukabumi, Jawa Barat dan mereka sudah mengadopsi sistem ini sejak tahun 2002. Bisa lebih dijelaskan tentang mereka Pak, bagaimana mereka mengadopsi model ini dan dampaknya bagi konsumen Pak?
PT IPSS yang di Sukabumi memang mereka pionir di Indonesia. Sebelum ini menjadi isu yang, menarik atau sangat ini, dia sudah melakukan. Jadi dia sudah one step ahead dibandingkan perusahaan-perusahaan lainnya, dan dia sudah melakukan itu, dan saat ini dia kurang lebih mempunyai 60.000, apa namanya, unggas, ayam petelur ya, yang mereka ternakan secara bebas kandang seperti itu. Dan mereka menawarkan, nah ini dia harus menjual kan, harus menjual dengan harga lebih, dengan namanya healthy egg ya begitu, kemudian nature egg, organic egg, segala macam, clean egg, seperti itu, dan itu sudah mereka lakukan menjual melalui supermarket supermarket ternama seperti Sumber Indo dan lain sebagainya. Dan itu mereka, mengembangkan dengan nama 365 eggs yang, telur ya, 365 yang juga ada di sekarang, ada hampir di supermarket yang besar-besar sudah tersedia. Jadi mereka menjual itu, menjual produk yang ramah lingkungan, mensejahterakan hewan ya. Jadi yang, concern dengan kesejahteraan hewan, bukan kesejahteraan manusianya, seperti itu, Meli. Oke, saya juga mendengar tentang pusat pelatihan telur bebas kandang yang baru dibangun nih Pak, di Yogyakarta beberapa tahun terakhir ini. Bagaimana itu berkontribusi pada perubahan Pak? Ya 2, 3 tahun yang lalu ya, kalau tidak salah setelah Covid, di Yogyakarta, mereka dipelopori oleh Gadjah Mada University, dan ini merupakan support dari, ASEAN countries ya. Jadi ada Global Food Partner dan IRS University dari Nederland, dan merupakan game changer ya dari industri perunggasan telur di Indonesia. Nah, health center ini memang pusat ini menyediakan tadi, menyediakan pelatihan, menyediakan model untuk bisa ditiru, role model ya, oleh para peternak-peternak yang ada di Indonesia umumnya. Sehingga saya kira, training ini sangat penting dan sangat luar biasa. Ya mudah-mudahan ini akan menjadi bagian dari, cara untuk bisa membuat para peternak unggas layer atau, ayam petelur, mempercepat proses transisi dan mempercepat adopsi tersebut. Pak, dengan dukungan itu, apakah menurut Bapak produksi telur, bebas kandang ini akan mainstream di Indonesia? Dan bagaimana itu berkontribusi untuk keberlanjutan sistem pangan, Pak? Saya kira ke depan mau nggak mau tuntutan dari masyarakat seperti itu. Jadi adanya produksi ayam petelur yang bebas kandang ya, cage free system, terus kemudian juga masalah animal welfare, kesejahteraan dari hewan, ini yang menjadi concern kita semua. Karena semakin terus growing concern itu di Indonesia ya. Kalau di negara maju jelas itu sudah luar biasa, mereka sudah di sana kondisinya. Jadi sehingga ini jelas akan membuat dan dampak lingkungan juga minimal dan sebagainya, sehingga nantinya akan bisa meningkatkan, eee, produksi ayam petelur yang ramah lingkungan dan ramah terhadap ayamnya begitu ya, ramah lingkungan, ramah dan ayamnya, dan juga akan berkembang saya kira, edukasi ke consumer, edukasi kepada peternak untuk bisa mengerti sebenarnya, telur yang sehat itu seperti apa. Itu yang saya kira dibutuhkan, sehingga dan juga kesediaan infrastruktur untuk bisa akses dari para peternak terhadap, sistem pre-cage tadi bisa terjangkau dan bisa secara merata diadopsi dengan baik oleh semuanya. Oke, berarti banyak peluang ya Pak ya Iya. dari sistem, cage free ini di Indonesia ya Pak ya. Terima kasih banyak, Pak Denny atas Iya. wawasannya, dan terima kasih para pendengar telah bergabung dengan IFL Ag Data Podcast Indonesia. Kami berharap informasi ini sangat bermanfaat dan informatif. Kami akan terus menghadirkan informasi tentang perkembangan sistem pangan di Indonesia. Nantikan episode selanjutnya. Sampai jumpa.